Abah ini katanya kan pernah menikah lebih dari 87 kali dan mungkin istrinya juga ada 87 mungkin, berarti seperti itu. Kalau ada izin Allah mau ganti lagi. Mau tambah. Oh, kalau, tambah. Kalau ganti salah, mau ditambah aja. Oh, Sampai 100 berarti, Pak. Satu rumah berlima, rumah kecil lagi. Waduh. Akur. Wow. Itu kalau mohon maaf kalau misalkan lagi main tempur ya. Itu sering nungguin. Waduh. Yang pertama saya dahulukan berdasarkan urutan aja. Berarti satu malam berlima. Dalam 5 orang itu satu istri berapa kali ronde itu, Bang? Ya kadang-kadang satu ronde semua. Berarti satu istri satu ronde rata. Kadang-kadang kalau ada yang nambah, saya juga mau tambah lagi. Kadang 10 ronde itu. Siang juga main lagi. Iya, juga. Kalau siang kadang-kadang kan nggak bersamaan, kalau siang ada yang kerja ke sana. Oh. Ada yang ke warung, lagi berduaan misalkan, Pak, saya malam kurang. Saya pengen sekarang aja lah, mumpung nggak ada teman-teman. Ya siap. Mohon jangan sampai ditiru akhlak saya yang kagak benar. Nah, jadi gimana sekarang kita akan langsung spill jamunya itu gimana? Ada sekarang Pak jamunya? Ada itunya bahannya. Boleh dilihat, ya. Boleh. Jambe, ini pinangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini karena banyaknya permintaan untuk nge-review jamunya Bapak Kaan, saya kembali lagi ke rumahnya Bapak Kaan. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya tentang Bapak Kaan, bisa di-scroll dulu tentang Bapak Kaan. Nah, di video kali ini saya akan review apa aja sih bahan-bahan dari jamu Bapak Kaan tersebut. Nah, dan seperti apa bila ada teman-teman yang berminat untuk memesan jamu Bapak Kaan, nanti nomor Bapak Kaannya saya cantumin di deskripsi video ini. Nah, saya bersama rekan saya ingin melihat seperti apa sih jamunya dan cara merakitnya seperti apa. Jadi ikuti terus video ini sampai dengan tuntas dan selesai. Nah, oke teman-teman, saya bersama rekan saya Mesa Selina yang punya YouTube Mesa Selina bergegas kembali ya ke tempatnya Bapak Kaan. Sebelumnya kita perjuangan berjalan kaki dari sana teman-teman. Jadi untuk mengakses Bapak Kaan kita mesti berjalan, teman. Jadi kendaraan nggak bisa dibawa ke sampai tempatnya Bapak Kaan ya. Nah, jadi di sana perkampungan jauh dan di sana juga perkampungan jauh. Jadi benar-benar ini perjuangan untuk mencapai rumahnya Bapak Kaan. Dan saya bersama rekan saya masih tetap semangat untuk bisa nge-review atau bisa melihat bahan-bahan apa aja yang Bapak Kaan pakai untuk meningkatkan kekuatan dan keperkasaan teman-teman. Wow. Dan ini adalah salah satu resep Pak Kaan yang dimana Pak Kaan berhasil sudah menikah sebanyak 87 kali ya teman-teman. Dan rencananya sekarang mau ke 88. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum melihat video penjelasan dari Bapak Kaan kenapa bisa menikah sampai 87 kali, itu bisa lihat dulu video sebelumnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya walaupun habis hujan ini langsung menuju lokasinya Bapak Kaan. Awas bang, licin bang. Kayak mau jatuh ya. Ini bekasnya. Jadi kita kesini juga pakai sandal ya. Kalau pakai sepatu, wow, kotor sekali. Nah, ini kalau di siang hari banyak sekali petani yang lagi di ladang ya teman-teman. Dan kalau Pak Kaan sih emang domisilinya di sini. Jadi setiap harinya di sini, nginepnya di sini. Dan kalau misalnya ada pesanan jamu, katanya dia punya anak angkatnya di kampung. Jadi kalau Bapak Kaan di sini merakit, nanti kalau udah jadi paketannya langsung dikirim ke admin, langsung yang ngirimnya nanti anaknya katanya. Wow, ini sangat-sangat luar biasa ya perjuangannya. Jalannya becek sekali. Nah, itu di depan penampakan rumah dari Bapak Kaan ya, di mana yang di depannya ada dua ekor sapi, dan setiap hari Bapak Kaan di sini. Dan mungkin jarang sekali ke perkampungan ya. Jadi kalau di sini mungkin sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan jamu ya. Jadi Bapak Kaan ini menggunakan bahan-bahan yang ada di alam teman-teman, tanpa campuran bahan-bahan kimia, mungkin seperti itulah.
Nah, bisa dilihat ini sekelilingnya pesawahan semua ya. Dan sebelah sananya ini hutan. Mungkin katanya apakah kalau misalkan mencari bahan jamu ini mesti ke pegunungan. Dan sekarang kita mudah-mudahan bahannya sudah ada, kita akan nge-review seperti apa jamunya. Kita akan langsung saja menemui Bapak Kaan. Nah, ini tempat mandinya ya teman-teman. Jadi kalau di pesawahan, di perkampungan seperti ini umumnya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah penaklinya Pak. Ada alhamdulillah. Saya biasa bersama teman saya Pak. Oke siap. Masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Becek jalannya ya. Asli. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di kediamannya Bapak Kaan ya. Dan ini benar-benar real, Bapak Kaan itu tinggalnya di sini ya. Dan ini juga ada lemari baju ya Pak ya? Ya, lemari baju. Ini tempat jamu. Oh, tempat jamu. Stok mungkin ya Pak di sana ya. Nah, kalau itu kamar Pak ya? Berarti tempat eksekusi mungkin ya Pak? Enggak apa-apa ini Pak. Oh iya. Tempat kokbrut berarti. Oh, berarti ini ada cucunya Pak. Oh, lagi makan. Halo Neng. Berarti kalau misalkan malam listriknya enggak, itu kalau ada ini? tamu baru diterangin. Oh, pakai aki berarti ya? Aki, ya. Berarti kalau aki kuat berapa malam ini Pak? 3 hari, 3 malam. Oh, 3 hari 3 malam. Kalau non-stop. Berarti kalau penerangan cuma satu di sini mungkin. Berarti itu pun kalau ada tamu. Kalau ada yang nginep. Kalau Bapak mah berarti biasanya? Biasanya, tapi nggak gelap sekarang. Oh, nggak gelap. Berarti emang real Bapak tinggal di rumah ini ya? Seperti ini. Berarti kalau sekarang istrinya lagi kemana? Lagi di rumah di sana. Oh, lagi di perkampungan. Ada yang ngurus. Oh iya. Jauh kan? Oh jauh ya. Nah Bah, tadi kan kami sudah mereview rumah Abah, bahkan tadi sampai di kamar, di dapur. Iya. Nah ini maaf sekali Bah. Gak apa-apa. Ini yang saya lihat tadi kamarnya kok sangat begitu. Maaf sekali, acak-acakannya. Kan katanya Abah ini katanya kan pernah menikah lebih dari 87 kali. Dan mungkin istrinya juga ada 87 mungkin berarti seperti itu. Mohon maaf, bukan itu salah kalau gitu. Saya bukan 87 orang istri, bukan. Sekarang apalagi sekarang tinggal satu. Satu pun dalam proses mau 2. Oh, mau 2 sekarang. Bukan 87 orang perempuan. Mau di mana makannya, saya orang nggak punya gini. Kalau 2 istri mah tetap kalau satu. 2 sampai 5 udah pernah. Sekarang 1 pun nggak ada di sini karena lagi di rumah atas, rumah asli. Oh, jadi 87 itu 87 kali. 87 kali, bukan 87 berarti misalkan orang. nikah yang pertama cerai, nikah lagi. Karena saya kan suka apa itu disebut bilangnya kalau bahasa Jakarta. Saya suka memuaskan Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah kembali ke pertanyaan tadi kan katanya tadi menikah 87 kali. Kembali ke pertanyaan tadi ya, biar penonton nggak ini. Biasanya kan kalau istrinya banyak pasti rumah itu rapi, ada yang rapiin. Dan ternyata setelah Pak Kaan ini pengakuannya, penjelasannya, ternyata nikah cerai berarti sebanyak 87 kali. Istri cuma satu hasilnya yang Satu aslinya. sekarang tinggal Kalau satu. sekarang tinggal Kemarin satu. masih 2 kemarin bulan kemarin. Oh, kemarin Sekarang masih tinggal 2. satu. Ya. Tapi sekarang mau diganti. Sekarang itu ya. Akhirnya mau, insya Allah kalau ada izin Allah Mau ganti lagi. mau tambah. Oh, Kalau- tambah. Kalau ganti salah, mau ditambah aja. Oh, Sampai ditambah. 100 berarti Pak. Targetnya. Target saya 1 kali lagi kawin. Oh, targetnya Tapi yang 1 kali lagi. solehah, yang menerima apa adanya. Saya kan perjalanan saya kagak baik, kagak benar. Nah berarti maksimal atau minimal usianya berapa tahun? Apakah ABG? Enggak perlu ABG saya. Contoh motor aja. Kalau motor yang sekarang itu kan bensinnya aus. Udah yang metik aja. Yang otomatis itu ya. Yang otomatis. Biar irit. Ya makasih pitik ya, nggak bisa pakai gigi. Iya ya karena saya juga udah nggak ada giginya. Mau cari yang metik aja. Enggak, soalnya gini Bah. Jadi kan di komentar banyak yang Bang tolong spill istri-istrinya. Jadi bisa juga nggak tahu. Jadi ternyata mungkin Abah ini nikah itu beberapa kali sampai 87 kali 87 kali. dan istrinya juga ganti-ganti seperti Ganti-ganti. itu. Oh, berarti nggak bersamaan 87. Enggak. Oh iya. Kalau berlima itu udah pernah di rumah, satu rumah berlima, rumah kecil lagi. Waduh.
Dulu. Pernah dulu. Oh, berarti pernah bersamaan. Sama satu rumah satu kamar berlima istrinya. Berlima istrinya. Tapi akur. Wow. Itu kalau mohon maaf kalau misalkan lagi main tempur ya. Ya itu sering nungguin. Waduh. Yang pertama saya dahulukan berdasarkan urutan aja. Berarti satu malam berlima. Dalam 5 orang itu satu istri berapa kali ronde itu, Bang? Ya, kadang-kadang satu ronde semua. Berarti satu istri satu ronde rata. Kadang-kadang kalau ada yang nambah, saya juga mau tambah lagi. Saya belum puas. Makan dia 3 kali. Itu dalam semalam dulu. Ngeri ya, Bah. Itu maksud ngerinya gini. Dalam satu kamar. Ya. 5 istri. Ya. Nunggu digilir berarti. Nunggu digilir. Wow. Yang mijitin cepet. Keluarin. Nah, atau kayak gini mungkin. Kalau di pikiran saya. Iya. Istrinya 5-5-nya itu ngangkang semua. Oh, ya enggak gitu. Berarti, Bang. Mohon maaf ya teman-teman, agak cuman satu-satu gantian gitu. Agak 18 plus ini obrolannya. Mohon maaf Bu, saya bukan ini hiburan ya. Menjual aib saya. Saya mau jujur. Saya dulu kan orang kagak baik, kagak benar, preman kampung. Bisa disebut preman kampung, ecek-ecek, suka meresahkan masyarakat. Makanya sekarang, dulu saya 20 tahun di sini, 24 tahun di sini punya istri. Tapi sering kawin ke mana-mana. Istri yang di sini nyampe 17 kali di Madu, yang di sini yang di sini di kampung ini, yang di desa ini. Akhirnya saya betah-betah sampai sekarang hampir 50 tahun saya di sini. Oh, berarti istri yang ini resmi secara agama dan negara berarti. Oh, kalau yang lainnya cuman siri separuh sebagian. Ada juga yang negara, karena saya sering bohongin istri. Bukan bohongin media, bohongin istri. Misalkan saya punya istri 2, saya ngaku masih bujangan atau duda, itu yang saya salah. Iya benar. Jadi akhirnya ditikahkan, wali kan yang nikahkan. Gimana Pak administrasi persyaratan perkawinan? Udah, sekalipun dikawinkan sama naib, itu naib hanya pencatat. Yang asli buat ngawinin kan wali, Pak. Sekalipun bawa mobil seserahan banyak, tapi kalau niatnya gak baik, rumah tangga itu apaan? Sekalipun hanya dikawinkan sama wali, tapi baik niatnya, niat ibadah, itu kan bagus. Tapi seperti kita punya mobil, STNK nggak punya, BPKB nggak, itu mobil yakin punya kita. Nggak komplit berarti ya? Nggak komplit. Nggak ada surat-suratnya. Surat-suratnya nggak ada. Nambah, cuma STNK lah. Ya. Nambah ini mohon maaf, saya masih kepikiran yang tadi berlima loh. Jadi gini, itu kan berarti kan otomatis kalau misalkan satu kali ronde satu istri, berarti 5 kali main. 5 kali main, 5 kali keluar. Setelah 5 kali keluar. Itu jarak waktu dari istri pertama sampai istri kelima itu berapa menit misalkan? Enggak menit, cuman dicuci, kalau bahasa Sunda dikumbah. Dicuci langsung berdiri lagi. Berdiri terus. Wow. Enggak, maksudnya mainnya berapa jam? Mainnya kadang setengah jam. Ya, kalau mainnya kan kemarin udah dijelasin lama. Ini yang jadi pertanyaan. Ini kan misalkan tergantung kekuatan istri. Misalkan main sama istri pertama, beres. Kan itu ada jeda biasanya. Ada jeda, ini enggak ada jeda. Dicuci langsung berdiri lagi. Dicuci, dikumbah kalau bahasa Sunda, langsung dibagi. Pokoknya nggak ada. Tapi mainkan dulu lagi sama yang kedua main. Pemanasan lagi. Oh, berarti burung tersebut nggak tidur gitu, Pak? Cuma dicuci. Saya bilang sampai sehari semalam. Kuat. Wow. Oh, dicuci masuk. Pokoknya kalau mata diikat itu ada lubang bambu, dimasukin ke lubang bambu. Yang itu paginya apa bisa kerja nggak? Kan mungkin bisa. Lemes mungkin. Nggak lemes ya. Nggak pernah. Tetap lemes. Aktivitas seperti biasa. Kecuali sakit dikasih sama Allah. Nggak, maksudnya kepikiran gini. Semalamnya habis 5 ronde, pas siang mau aktivitas. Kadang bukan 5 ronde lagi, kadang 10 ronde itu. Siang juga main lagi. Iya, juga. Kalau siang kadang-kadang kan nggak bersamaan, kalau siang ada yang kerja ke sana. Ada yang ke warung, lagi berduaan misalkan, Pak saya malam kurang, pengen sekarang aja lah, mumpung nggak ada teman-teman. Ya siap. Akhirnya lagi enaknya keganggu datang, gua pat-pat beres-beres. Nah berarti yang saya pikirkan, Bah, selain rahasia jamu, berarti Abah punya ilmu untuk mengakurkan kelima istri tersebut. Ini kan belum diungkap, ya kan? Ya betul. Bener. Nah itu berarti kalau untuk mengakurkannya ada ilmunya juga mungkin. Ada ajian. Oh, ada ajian. Ada, memang ada. Kalau kata orang Sunda,
lu laki takut banget sama istri, kali lu dikasih air cabokan sama istri. Itu kata-kata orang tua kalau orang Sunda. Mungkin orang Jakarta nggak ngerti. Emang ada itu. Oh, cuman ada mantranya khusus. Ada mantra khusus. Ada persyaratan anak. Berarti Bapak ini punya 2 ilmu ya? Ya, apa? Ilmu kuat sama ilmu mengakurkan istri-istri. Karena pengasihan mungkin ya. Kalau saya kan dalam masuk 3 faktor. Satu, turunan kan kagak ada, saya nggak turunan ada, nggak ada nurunan madu, nggak madu, nyandung. 2, harta saya nggak punya. Saya faktor yang ketiga. 1, turunan. 2, ajrih karena harta. 3, cirigi. Cirigi apa tuh, Pak? Termasuk cirigi itu sombong. Rasa ada yang mau. Itu masuknya ke faktor yang ketiga. Kalau yang kedua kan ajrih karena banyak harta, rupanya bagus. Itu keren, ganteng, hartanya banyak. Iya. Kalau yang ke satu itu turunan, nggak bisa dihilangkan turunan. Pasti ke bawah kemanapun. Kalau keturunan itu seperti kayak kodam yang ngikut ya, berarti ya. Kalau cirigi itu rasa maneh payu. Rasa aing loba nu hayang. Akhirnya tapi nyata saya kan punya untuk melemahkan dia supaya dia nurut aku, itu insya Allah. Nah, Bah, pertanyaannya kan biasa kalau netizen tuh banyak yang penasaran. Dan mungkin nanti bila ada ini salah satu penonton yang ingin tahu ilmunya biar misalkan ngakurkan, boleh. Tapi gini, berarti nggak bisa disebutkan di sini mungkin. Ya, mungkin alhamdulillah bisa, insya Allah bisa. Cuman kalau yang udah 2, jangan. Bukan punya istri 2 nggak akur, bisa bertengkar terus, bisa ya, sanggup menyatukan. Tapi kalau punya 1 ingin punya 2, auzubillah min dzalik. Oh, abang nggak bertanggung jawab. Itu hianat sama ibunya yang kesana. Tapi udah terlanjur, udah punya 2 tapi nggak aman insya Allah. Yang penting aturan saya, petunjuk saya harus ditaati. Oh iya, jadi abah mah hanya menerima misalkan si hanya nolong. Misalkan si penonton ada yang udah punya 5 istrinya, tapi nggak akur, bisa. Tapi kalau misalkan dia punya 1, pengen punya 2, 3, abang nggak nerima. Iya. Itu kan jalannya kagak baik, sesat. Terkecuali berarti sudah menikah, terlanjur gitu ya, Bang? Sama dengan saya menyebarkan ilmu sesat. Jangan berarti ya. Ya kan sampai makanya saya bilang di video yang dari dulu, Bang Deddy, siapapun yang video saya. Mohon jangan sampai ditiru akhlak saya yang kagak benar. Nah ini, Bah, punten maaf, ini berarti kalau dari Abah sendiri, kalau dari istri yang resminya ini secara agama dan negara mempunyai berapa anak berarti, Bah? Anak saya 7 yang ada. 7. Dari 6 istri yang ada itu. Oh, berarti yang lainnya berarti nggak memiliki anak. Meninggal. Mungkin Allah itu maha tahu. Kalau bapak kan terlalu banyak anak ada, itu satu desa mungkin nggak keurus, nggak. Nah itu yang laki-lakinya ada. Itu mah tahu. Enggak, saya istri semua. Oh, nggak punya anak laki-laki. Makanya saya admin juga bikin dari yang bikin admin itu, saya tadinya mau anak saya, cuman anak saya nggak mau, kan perempuan semua. Ini jalurnya bukan itu. Nah, akhirnya saya punya anak angkat, majikan saya punya anak, majikan saya udah meninggal sendirian, akhirnya disuruh jadi admin saya. Jadi gimana sekarang kita akan langsung spill jamunya itu gimana? Ya, jadi cara merakit jamu kuat pakaan ini seperti apa sih, dan mungkin bahan-bahannya dulu diterangkan. Bahan-bahannya juga memakai apa aja, takut ada yang salah paham, takutnya memakai kimia atau apa. Ada buktinya, bisa dilihat, melainkan sama dokter, silahkan itu periksa. Macam-macam 4 macam itu silahkan periksa apakah itu efeknya seperti ada apa. Sekarang Pak jamunya? Ada itunya, bahannya. Boleh dilihat ya? Boleh. Nah teman-teman, jadi kita kalau di Sunda itu terkenalnya abah ya. Abah, kalau di abah atau bapak atau kakek nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa. Masih diucapnya ya, Bah. Oh, ini dia. Ini kan akar alang-alang. Macam ini. Akar pinang. Jadi pertama pakai akar apa, Bah? Akar pinang. Pinang itu jambe ya. Jambe. Ini pinangnya. Ini jambenya. Mau yang besar, mau yang kecil silahkan ini. Ini basah kering nggak apa-apa. Yang kedua ya dia basah. Nanti yang ketiga akar alang-alang, cuman nggak ada. Kalau akar alang-alang harus kalau mau pesan, mau paketin sekarang saya cari. Oh, jadi karena banyak. Kalau alang-alang dadak itu yang ngambilnya. Kalau terlalu kering nggak banyak. Memang benar ini terkenalnya untuk jamu kuat ya.
Kalau buah pinang seperti Yang ketiganya ini bahannya. Mungkin kalau orang Jakarta atau orang Kalimantan atau orang Malaysia ini kan lidi gula aren seperti ini. Oh, lidi gula aren ya. Oh, lidi gula aren yang ditumbuk itu. Oh, boleh sedikit di sini, Bah. Sedikit aja. Itu harusnya sampai bagus sampai. Oh, ini berarti lidi gula aren yang ditumbuk ya? Ditumbuk. Harusnya lidi gula aren ditumbuk sampai halus berarti bikin kopi. Nanti ini disatukan. 4 macam, 5 ada yang dirahasiakan berarti saya. semuanya ada 5 macam. 5 cuman yang satunya dirahasiakan. Dirahasiakan. Takut dimanfaatin orang-orang. Iya benar. Berarti yang pada umumnya ada 4 ya. Ini akar caranya gini. Gimana? Misalkan orang-orang pesen 1 paket mau dikirim 1 paket. 1 paket itu segini. 1 paket. Misalkan pinangnya itu ada. Nah, kalau ini apa tadi belum disebutkan tuh? Ini akar jambe. Akar jambe. Oh, sama ini. Iya sama itu. Sama. Oh, sama. Ini akar jambe, ini jambenya. Pinangnya enggak ada saya bilang. Belum. Oh, berarti akar ini berarti? Iya, ini buahnya, ini akarnya. Saya bilang bebas, mau yang kecil, mau ada yang besar segede-gede nggak apa-apa. Yang penting jangan busuk. Kering nggak apa-apa. Ini digeprek sampai pecah, sampai pecah. Sudah pecah, udah sama kulitnya sama masukin aja, disatukan sama. Godok berarti. Sama ini sama akar alangan. Nanti sudah mendidih, dikasih kopi ini. Oh, sudah. Berarti kalau kopi aren mah berarti terakhir sudah mendidih airnya, sudah ngoplok. Tambahan ini. Airnya satu ini. Nah, dengarkan dulu. Airnya satu ini, 1 paket ini. 3 gayung, 3 ini. 1 paket ini airnya 3 gayung. 1 plastik ini 3 gayung airnya. Harus menjadi 2 gelas gini. Digodoknya sampai jadi 2 gelas. Ya. Selama 3 hari. 2 hari 3 gayung. Ketiga harinya 2 ini 2 takarannya. Ini 1 paket. Nah, misalkan ada. Saya mau 3 paket atau 2 paket, disatukan aja. Disatukan digodokin. 2 plastik. Godok pancinya saya ambil. Pancinya kayak ukuran seperti ini. Oh, pancinya segede gitu. Ini pancinya ukuran 30. 30 cm. Nah, jadi yang 2 plastik ini disatukan, dimasukkan semuanya sama apa-apanya, tapi udah mendidih itu arangnya baru. Nah, nanti ini harus jadi 3/4 atau setengah. Misalkan mampunya 3 hari, yang setengah udah tambah lagi air besoknya. Berarti untuk 1 paket. Bukan, nggak didengarkan sama. Kalau 2 plastik, 2 plastik atau 3 plastik disatukan aja. Sekali kan. Untuk berapa hari itu, Bang? Itu kalau 2 paket ini untuk 6 hari. Oh, seminggu berarti ya? Bukan, 6 hiro. 8. Nggak didengerin lagi berarti, Bang. Enggak kan, nanti kan takutnya penonton juga agak ngeh gitu. Ini untuk 6 hari. Kan misalkan Bapak pesen 2 paket. Ada 2 botol aqua gini, tapi bukan mineral, aqua asli. 2 buat 2 hari. Ini buat 6 hari. 6 sama 2 berarti 8. 2 paket itu untuk 8 hari. 8 hari itu harus jadi 16 gelas seperti ini. Berarti sehari 2 gelas. Oh, itu berarti yang belum menjadi ramuannya. Kalau sudah menjadi ramuan berarti dikirim dari sini sudah menjadi berbentuk cair berarti, Pak, ada. Sebahagian. Saya bilang kan, sebahagian. Ada yang mentah. Ini kan contoh ini. Itu kan. Oh, berarti kalau yang mentah mungkin kiriman jarak jauh, takutnya. Salah. Harus dengarkan. Iya, 1 paket ini ada 1 botol aqua. Oh, ini udah jadi. Udah jadi. Oh. Ini mentah. Harus direbus di tempat orang yang membutuhkan. Aturannya 1 paket ini 3 gayung yang pertama. Pertama habis ini yang di botol, baru ngerebus 3 gayung ini besar gini. Harus jadi 2 gelas gini. Yang 3 gayung itu, paham? Mungkin harus detail ya. Nah, kalau ada yang mau bikin silahkan. Tapi kok saya bikin banyak kan yang telepon saya. Pak, saya kan nggak punya duit buat beli ke Bapak, apalagi datang ke Bapak kan biayanya besar. Akhirnya saya ngumpulkan bahan-bahan yang ada di video Bapak. Ada yang gitu kan, yang saya jujur orangnya itu. Tapi kok nggak ada apa-apanya sama saya, nggak ada reaksi sama sekali. Nggak ada khasiatnya gitu ya? Kan saya udah bilang, salah satunya dirahasiakan. Dapur itu mah ya.
Itu seperti kita masak daging atau apa. Ada resep khusus. Resep khususnya dirahasiakan, mana mungkin mau enak. Ya kayak masakan Padang gitu ya. Nah, itu masakan Padang itu dikasih sama orang Padang. Kasih paham. Nah, mohon jelas. Tapi misalkan jauh, dulu kan saya nggak ngasih doa-doa yang dirahasiakan itu. Misalkan bapak orang-orang penting, berdasarkan nggak bisa ke sini karena ada faktor sibuk di aparatur pemerintah, saya insya Allah akan dengan syarat sumpahnya berat, jangan dipakai jual beli. Kenapa pakai jual beli? Saya nggak jual beli, makanya saya bilang kalau mau gratis datang ke tempat saya, mau 1 toren jamu kayak saya kasih. Yang penting bantu-bantu. Nah, berarti ini kan banyak sekali yang menanyakan harganya berapa. Ya. Gimana tuh Pak? Harganya, makanya saya bilang dari dulu, saya udah lama, udah hampir 2 tahun ya saya baru. Harganya Pulau Jawa ingat Pulau Jawa, 300 per paket. 300.000. Udah termasuk ongkir. Per paket itu, ingat per paket. Buat 4 hari minum, 8 kali minum, 4 hari mengkonsumsi. Nah, kalau luar Jawa? Kalau luar Jawa ada yang 3,5, ada yang 400, ada juga yang 500. Tergantung kos kirim. Karena daerah Sumatera itu tahu sendiri. Ke daerah Kalimantan itu berapa? Ada yang 150 kan, 1 kilo itu. Sedangkan satu paket ini 1 kilo. Satu paket ini 1 kilo. 1 kilo satu paket ini. Kalau 2 paket 2 kilo. Kadang ada lebih 2 on itu enggak dipinta, tapi kalau 3 atau 4 on dihitungnya 3 kilo atau 2 kilo kalau 1 kilo. Kalau ke luar negeri? Ke luar negeri ada yang 250 Malaysia. Ongkos kirimnya saja 250. Belum makingnya, belum ojek. Berarti pada intinya harga jamu per paketnya saja berarti berapa? Per paket kalau Pulau Jawa udah ditentukan sama saya. Kalau luar Pulau Jawa ditentukan sama admin anak angkat saya. Karena dia tahu bisa pantau berapa, kan dicari di HP. Ini negara Malaysia, kota mana, kecamatan mana, itu bisa pantau. Ongkirnya segitu. Ya. Jadi seperti ini maksud saya, Pak. Jadi harga jamunya saja tidak menghitung ongkir gitu ya. Biar nanti pembeli mengira-ngira gitu. Bisa mengira-ngira, berarti kalau mengirim ke daerah saya berarti sekian. Oh, ongkirnya sekian. Itu. Berarti ini mah belum pernah gitu kan. Belum pernah ngasih harga jamu. Oh, berarti yang penting tarif itu tarif daerah Pulau Jawa mana gitu ya. Daerah Pulau Jawa, kemanapun Pulau Jawa itu 300. Oh, mungkin pada intinya nanti kalau bisa untuk kesepakatan harga mungkin nanti di belakang langsung sama layar ya seperti misalkan ya ada juga kan. Pak, saya pesan 4 paket. Cuman ini di Pulau Jawa nih, bicara Pulau Jawa. Cuman kasih uang kurang segini. Enggak apa-apa. Namanya manusia, harus ada kebijaksanaan. Yang penting saya itu kan yang cari ini sampai 2 orang yang cari ini. Saya nggak sembarangannya, nggak ada yang punya, cari orang yang punya, beli. Iya benar. Terus yang manjat ininya aja ini nggak sembarangan orang yang ahli. Upah, ya. Apalagi ini musim hujan. Ya, musim licin. Kan tinggi. Pohon ini tinggi kan. Kalau orang ahli, kalau bukan orang ahli nggak ada yang bisa. Saya dikasih 1 juta, dikasih manjat pinang nggak mau. Kecil soalnya nggak bisa. Benar. Jadi menurut apa itu keahlian saya kan nggak ahli naik. Jadi ada ahli. Keahliannya berarti hanya meracik dan ngeraciknya, cara apinya itu nggak bisa pakai api unggun, harus gas. Oh, gas ya. Gas. Mesti kencang gitu ya? Bukan, biar nggak bau angus. Bukan mesti kencang, bukan. Kompor nggak apa-apa. Biar stabil gitu ya. Nah, yang penting jangan pakai hawu gitu ya. Hawu atau kayu bakar. Itu harus digas atau di kompor. Oh, berarti ternyata setelah kami mau minum dulu. Ternyata setelah kami tanyakan harganya, ternyata nggak ada harganya. Kalau sama Kiai salah kalau minum sama kanan kiri, kayak tangan kiri. Katanya harus yang tangan. Saya dikasih itu sama Mas Alvin dari Jawa Tengah. Kanan, mesti kanan ya. Jangan sama tangan kiri. Oh iya benar. Itu kata Kiai besar. Ya memang benar dari Rasulullah saja katanya kalau pakai tangan kiri ini penyakit yang masuknya. Ya, mungkin gini sekali lagi ya kita review
Jadi pada intinya satu paket ini untuk diminum 8 gelas. 8 gelas, 8 4 hari gelas. mengkonsumsi. Berarti untuk 4 hari. Jadi pada intinya kalau ini udah di apa namanya, kalau direbus, berarti kalau misalkan habis tambah ditaruh disimpan rapi, steril, jangan sampai ada nyamuk masuk. Nanti 3 rebus lagi. Besok tambah ada lagi. Rebus lagi. Oh, berarti selama 4 hari. Selama 3 kali, ini 3 hari. 3 hari ya. 4 hari sama yang di botol. Oh, yang di botol. Kalau 2 atau 3 dicampurkan aja, disatukan. Kayaknya kurangnya penuh. Iya. Nah, misalkan 4 paket, kenapa penuh? 4 paket 3/4 airnya. Nanti 4 paket dikali 3 berarti 12 hari. 12 hari ya. Mampu 12 hari berapa kali tambah air. Nah Mbak, ini mungkin kita kan harus detail juga. Ini kan selama ini yang mungkin Bapak rasakan, ini kan mungkin ada yang nanya itu efek sampingnya ada nggak? Nah seperti itu. Ini kecuali yang punya penyakit jantung, jangan. Apalagi udah diponis dokter, jangan. Mas AA misalkan ngasih uang 20 juta sama saya orang nggak punya. Diam aja di tanah orang. Pakaan, ini saya kasih uang 20 juta, saya minta jamu pakaan. Tapi saya punya penyakit jantung. Saya bukan yang nggak butuh uang. Daripada bahaya orang saya nggak ngasih. Apalagi gratis, kasih uang 20 juta nggak akan saya kasih. Iya. Karena berbahaya. Berarti untuk yang memiliki penyakit jantung nggak boleh mengonsumsi jamu ini. Ya, biar kita detail. Takutnya berbahaya. Kalau kita nggak terangin, dia penyakit nanti jantung. Dia mati, saya kena juga. Habis minum jamu pakaan, saya bilang penyakit jantung. Kena racun misalkan. Langsung meninggal keracunan. Padahal mah kena, padahal saya nggak tahu kan. Soalnya kan kalau yang namanya jamu memicu kerja jantung ya. Tapi kalau misalkan penyakit-penyakit hipertensi, kalau penyakit lain, insya Allah kalau cocok. Kalau jantung, karena gini. Selain jantung ya. Ini jamu ini bagus buat saya. Mohon maaf ya. Benar. Saya bukan jualan, bukan iklan. Kalau bilang saya iklan, bukan. Kebetulan orang-orang YouTuber ngonten saya terangkan dengan detail. Ada yang nanya juga gitu ya. Nanya, kok nggak jualan? Ada uangnya. Saya makanya disuruh kemari datang. Punya uang nggak punya uang, saya layani dengan baik, dengan sopan. Kalau mau coba, karena ini jamu bagus buat saya. Buat orang saya nggak tahu bagus apa kagak. Karena jangankan saya, orang kecil, orang hanya dibaca di buku. Dokter aja yang ada itunya ada pendidikannya, ada pendidikannya, ada SK-nya, dia dokter. Itu enggak semua cocok sama dokter. Ya benar. Cocok-cocokan berarti ya. Jodoh-jodohan kalau kata orang. Kadang ada yang periksa ke sini, saya nggak cocok. Cocoknya kasih A, kasih B. Contoh, kasih A atau saya kasih A dokter sama itu dokter. Saya berobat sama A, kok nggak sembuh penyakit panas dingin saya. Berobat ke dokter ini kok sembuh. Ketika saya pintar dilihat obatnya, kok ini obatnya sama, kok nggak sembuh sama itu, barangkali itu bukan jodohnya sama saya. Pas ke dia sembuh. Terutama kepercayaan. Kepercayaannya Mbak ya. Kalau orang-orang kagak percaya, wah bapak kan manusia kayak itu kok dipercaya saya. Tapi maksakan diri mau berobat sama saya, jangan tuh. Kalau nggak percaya janganlah. Jangan. Kata hati percaya, bukan saya yang ngobatin, Gusti Allah. Saya hanya pelantara jalan. Karena di Indonesia terkaya jamu. Nah mungkin Mbah, terima kasih. Nanti kalau ada yang belum detail, belum tahu persis, bisa telepon saya 24 jam siap saya melayani. Yang penting yang simpel. Boleh datang berarti Bang? Boleh datang. Telepon aja. Yang simpel tanya, jangan panjang ke sana kemari. Yang simpel aja. Yang penting aja kalau mau telepon, apalagi tengah malam. Jangan banyak ke sana kemari. Iya benar-benar. Ya mungkin Mbah, terima kasih atas penjelasannya ya, dan kita kesini juga banyak yang meminta juga, dan terima kasih juga atas penjelasan dari jamu-jamunya ya. Ini real bahan-bahannya seperti ini, dan mungkin bagi penonton semua yang berminat untuk mencoba jamu dari Bapak Kaan, nanti nomornya sama alamat saya cantumin di deskripsi video. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah atau menjadi kecocokan bagi orang-orang yang membutuhkan Bapak Kaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang jamu dari Bapak Kaan. Dan ternyata Bapak Kaan menggunakan bahan-bahan jamu itu asli dari alam ya teman-teman. Asal mau mengikuti petunjuknya,
insya Allah mudah-mudahan kata beliau cocok, dan ini bisa digunakan oleh setiap orang asalkan tidak mempunyai penyakit jantung, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang berminat untuk mencoba jamunya Bapak Kaan, bisa langsung hubungi nomornya ada di deskripsi video ini. Dan yang kedua, Bapak Kaan itu tidak bisa membalas WA ya, jadi harus langsung ditelepon. Mungkin mudah-mudahan mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah untuk orang-orang yang membutuhkan kepada Bapak Kaan dan terutama untuk jamunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.